Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Iya. Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mod awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta, tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun, itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya, anggaran kita defisit loh, sampai harus dipotong sana sini, yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung, itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah real yang ada. Itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak nggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Iya. Realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN, gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Oke, kembali lagi di channel Sulka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita, pengamat politik, yaitu Denis Torus dari Partai PDIP. Tentu penjelasan dan pencerahannya sangat menarik untuk kita bahas karena soal pembangunan IKN. IKN adalah ibu kota
negara, ibu kota negara yang belum terselesaikan. Apakah benar? Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan dengan detail apa yang disampaikan oleh Denny Sitorus ini. Tentu teman-teman, kalau kita lihat pembangunan IKN sampai sekarang pun belum terselesaikan. Apakah Pak Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan ide program dari Joko Widodo? Ketika terwujud, ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apakah IKN tersebut berimpact pada masyarakat? Apakah itu dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, tentu Denny Sitorus berharap Pak Prabowo tidak melanjutkan program dari pembangunan IKN Joko Widodo. Teman-teman, kalau kita lihat memang IKN ini sudah cukup lama pembangunan, sampai sekarang di tahun 2025 belum terselesaikan. Dan bahkan Denny Sitorus mengatakan, apakah jadi kantor Wapres di sana? Nah, kita tidak tahu. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi politik saat ini, banyaknya kepentingan-kepentingan atau banyaknya yang haus kekuasaan. Tentu kalau kita lihat memang kinerja dari Jokowi, kalau kita bandingkan dengan Prabowo Subianto, tentu Prabowo Subianto yang sangat tegas dan sangat belak-belakan. Ya, kita harap juga begitu. Pak Prabowo, kita mendukung dia dengan sama-sama agar program atau cita-cita Prabowo Subianto mewujudkan segala program-programnya. Kalau pembangunan soal IKN, banyak politik yang mengatakan bahwasanya IKN tersebut mangkrak ataupun tidak berjalan. Soal IKN sebaiknya ditanyakan dulu pada Bandung Bondowoso. Caranya gimana bikin candi Rampana? Kenapa semalam bisa jadi? Nah, gimana dengan hasil kinerja Joko Kendali? Nah, setuju, Wapres suruh saja di IKN daripada di Jakarta, hanya bikin muak masyarakat. Wapres adalah anak Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Terus yang kemarin berkuasa siapa? Kan banteng, kalau sakit hati susah. Betul, mending suruh diam di sana aja, terserah mau ngapain. Antriin beras aja tiap bulan. Saya setuju plang-plong ngantor di sana. Ambisi Mulyono biar namanya harum seperti pahlawan dan dikenang rakyat Indonesia nanti. Wadaw. Pak Jokowi memerintah Wapres Gibran Bumi Raka agar segera ngantor di IKN. Rakyat sangat setuju Wapres Gibran pindah di IKN walaupun IKN tersebut belum terselesaikan. Ini komentar hanya menyindir warga dari Mulyono. Tentu kita bisa lihat juga kualitas dari Gibran sebagai Wapres. Tentu masyarakat juga sudah menilai. Kalau kita lihat memang sebagai anak muda tentu lebih pintar, lebih memiliki ide-ide untuk menggerakkan, untuk membangun bagaimana Indonesia ini menuju emas lebih cepat dan lebih baik. Tentu kita juga berharap terhadap Prabowo Subianto selaku presiden untuk memberikan peluang kerja untuk masyarakat. Tentu di negara kita ini sangat susah untuk mencari kerja. Bagaimana orang yang negaranya sendiri malah bekerja di luar negeri? Tentu kita berharap juga Pak Prabowo segera untuk meluangkan para masyarakat untuk bekerja. Semoga Pak Wapres bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan mewujudkan mimpi Bapak untuk ngantor di IKN. Kalau orang lain gak mau masa sebagai anaknya, gak mau. Waduh, Prabowo Pak kami, Islam, orang tua, jadul yang jenius, gagah berani, kesetriaan dan amanah. Mantap betul, merdeka. Memang proyek konyol, tidak ada rencana, tidak ada janji politik dibangun dengan dana hutang. Memang betul-betul konyol. Nah, serahkan penerus pembangunan IKN kepada provinsi-provinsi do Kalimantan.
dengan catatan pendapatan sumber daya alam seperti sawit, batu bara, minyak kayu, dan lain-lain sepenuhnya untuk dikembalikan ke Provinsi Kalimantan, maka pembangunan IKN dan Kalimantan seluruhnya akan mengejar pembangunan di Jawa. Ini akibatnya dari proyek ambius tanpa perencanaan yang benar-benar matang. Nggak taunya rakyat yang jadi korban, kan? Apakah dipajakin? Siapa yang mau tanggung jawab tuh? Para pendukung-pendukung dua Prode yang dulu mengebu-ngebu, suruh pantau, noh biar cepat jadi IKN. Lagian dibilangin pada ngeyel, mana ada negara lain mau investasi, yang ada pada takut di sana banyak koruptor selama menikmati hasil dua Prode kemarin. Tentu kita juga tidak pernah lupa banyaknya para koruptor di negara kita sendiri. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antar lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.